semua, kembali lagi bersama aku, Gracelina Estrelita. So, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang sering dipertanyakan sama teman-teman semua, yaitu apalagi kalau bukan biaya sekolah bahasa di Korea Selatan atau di Korean Language Institute. Itu berapa persiapannya dari awal berangkat sampai aku sampai di Korea. Nah, karena sebelum aku berangkat itu actually aku sudah kayak catat beberapa kira-kira pengeluaranku yang aku keluarkan sebelum berangkat ke Korea. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian itu. Tapi sekali lagi aku mau bilang ke kalian kalau ini tuh nggak pasti, nggak fix, karena tergantung dari pengalaman pribadi atau pengeluaran pribadi, sekolahnya di mana dan lain sebagainya. Dan langsung aja aku akan bahas secara rinci. Tapi ini aku sambil lihat laptop karena catatannya semua ada di laptop. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama itu waktu kita sebelum berangkat ke Korea, kita kan udah tahu tujuan kita ke Korea itu mau ngapain. Pastinya kita mau sekolah bahasa. Of course, kita harus cari sekolah bahasa. Oke, udah cari sekolah bahasa. Nah, kalau sekolah bahasaku itu biayanya, karena kita harus dapat visa D4 sebelum berangkat ke Korea. Apalagi ini kan corona, jadi kalau corona tuh harus long term visa, nggak bisa kita daftar short term visa. Kalau menurut pengalaman aku waktu itu aku harus daftar 2 semester di sekolah tersebut. Dan sekolah bahasaku itu atau KLI yang aku sekolah itu per semester itu di sini anggapannya 3 bulan. 3 bulannya itu 1.400.000 won, ya 1.400.000 won. Jadi kalau dikalikan 2 berarti kita tahu sendiri 2.800.000 won. Dan itu juga belum termasuk school biaya masuk tuition fee atau registration fee. Sorry, itu 50.000. Nah, kalau dirupiahkan, ini aku rupiahkan waktu itu pakai kurs 13 atau 12, berapa aku lupa. Nah, 50.000 won berarti sekitar 600 ribuan, 611.000 sih kalau di sini aku catatannya. Kemudian 2.800.000 won itu kan biaya sekolahnya 2 semester. Itu kalau dirupiahkan tuh sekitar 35 jutaan lah. Kalau di sini sih 34.216.000 rupiah. Nah, itu nggak bisa fix ya, sekali lagi karena sekolahku itu biayanya kan per semesternya 1.400.000. Bisa aja kalian lebih murah, misalnya kalian fee semesternya itu 900.000 atau 1 juta won, atau lebih mahal juga bisa 1.700.000 won dan lain sebagainya. Itu kalian hitung sendiri dan kalikan 2. Kemudian di sini ada juga, oh ya, aku ini agak bingung sih, aku bayar student health cover karena 6 bulan waktu kita sekolah bahasa itu kita nggak bisa dapat asuransi NHIS dari sini. Jadi itu kayak private insurance dari sekolah, dan itu biayanya setahu aku 100.000 sih, tapi aku nggak tahu karena waktu di bukti pembayarannya di sekolahku itu kayak nggak dicatat gitu loh. Katanya sih udah termasuk, tapi aku nggak tahu lagi ya, itu 100.000. Nah, kalau dirupiahkan berarti 1.200.000-an. Nah, tapi waktu aku daftar itu aku cuma bayar 2.850.000 won aja. Dan karena aku bayarnya pakai KRW, jadi aku minta tolong pacarku untuk bayar dari banknya dia ke sekolah. Aku nggak kena biaya tambahan USD atau semacamnya gitu. Kalau misalnya kalian bayar pakai USD, biasanya kalian kena tambahan biaya. Aku kurang paham biaya apa itu, aku lupa sih lebih tepatnya. Kemudian di sini ada biaya legalisasi dokumen atau apostil dokumen. Aku udah sempat jelasin di video sebelumnya mengenai legalisasi dokumen atau apostil di video yang aku bahas sekolah bahasa atau enggak yang visa D4. Aku lupa, kalian bisa cek sendiri. Nah, untuk kita apostil di Kedutaan Besar Korea Selatan, sebelumnya itu kita harus notaris dokumen kita, kemudian dapat legalisasi Kementerian dari Hukum dan HAM, dan legalisasi Kemenlu. Nah, untuk notaris, waktu itu aku gratis karena saudara aku kebetulan juga notaris. Thank you so much saudara aku, udah nolong aku.
Kemudian setelah aku dapat notaris, aku legalisasi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, legalisasi Kementerian Hukum dan HAM itu setahu aku kita bisa melakukannya secara online atau daftar secara online. Kemudian nanti legalisasinya yang berupa stiker akan dikirimkan ke alamat kita yang kita berikan waktu daftar secara online. Nah, karena aku legalisasi 2 dokumen, diploma dan transkrip, jadi aku cuma bayar Rp100.000. Itu bayarnya di bank, kayaknya bank BNI ya, aku lupa. Nah, jadi per dokumen kan Rp50.000. Kemudian setelah aku dapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, aku legalisasi Kemenlu dan apostil di Kedutaan Besar Korea Selatan. Nah, itu kan harus legalisasi dan apostil di Jakarta. Karena waktu itu aku nggak mungkin ke Jakarta sendiri. Waktu itu lagi corona. Jadi sampai sekarang sih juga corona ya. Jadi aku pakai jasa pelayanan dari beasiswa Korea. Aku juga udah sempet jelasin di video sebelumnya itu. Harganya itu Rp645.205. Nah, 45.000-nya itu biaya ongkos kirim kalau setauku ya waktu itu. Nah, untuk daftar visa D4 itu kita perlu untuk tes TB atau dapat TB certificate lah. Nah, waktu aku daftar itu setauku di Surabaya bisa di 2 rumah sakit. Kalau nggak salah itu di Dr. Sutomo dan RS Premier ya. Nah, waktu itu aku pilih yang di Dr. Sutomo karena biayanya harusnya lebih murah, dan aku cuma bayar Rp205.000. Oke, dan karena corona itu kita juga harus dapat medical certificate dari rumah sakit yang sudah dirujuk sama Kedutaan Besar Korea Selatan. Waktu itu aku juga minta medical certificate itu di Dr. Sutomo Surabaya, rumah sakit Dr. Sutomo, dan itu biayanya cuma Rp25.000 aja. Nah, kalau untuk sekarang itu aku kurang tahu sih, sebelum kita apply visa D4 itu harus PCR test atau enggak. Setahu aku kalau sebelum kita berangkat ke Korea itu actually sekarang harus PCR test. Nah, karena waktu itu aku berangkatnya tahun lalu, tahun 2020 di bulan Agustus, aku nggak perlu PCR test sebelum berangkat ke Korea, jadi aku nggak melakukan PCR test. Nah, kalau misalnya kalian wajib untuk PCR test, mungkin akan dikenakan biaya lebih, mungkin kalian akan kena biaya lebih. Setahu aku sekarang PCR test tuh udah 800 ribuan nggak sih, atau 900 ribuan ya. Kalau waktu itu, waktu aku sebelum berangkat itu PCR test masih 1.800.000, jadi mahal banget. Lanjut, kemudian untuk pengurusan visanya D4, visa Korea D4, aku juga waktu itu nggak ke Jakarta, jadi aku pakai Tour and Travel Astrin.tour. Tapi sekarang aku dengar dari temen aku yang dia juga ke Korea waktu itu, Astrin.tour sudah nggak melayani pelayanan dokumen untuk visa Korea dan visa lainnya kayaknya, karena untuk pengurusan visa Korea sekarang aja pun juga ribet. Medical certificate-nya itu harus setahu aku 48 jam sebelum kita apply visa Korea tersebut. Jadi mungkin kalian bisa langsung datang ke Jakarta atau bisa diwakilkan sama saudara kalian yang ada di Jakarta untuk daftar visa di Cafe Aceh. Itu biayanya waktu itu aku pakai tour kan, jasa pelayanan gitu, jadi pasti lebih mahal. Untuk visanya sendiri itu aku mengeluarkan uang sebesar Rp1.450.000. Itu termasuk biaya kirim. Harusnya Rp1.400.000, tetapi ada biaya kirimnya Rp50.000, pakai asuransi gitu kalau di pengiriman gitu kan, itu karena dokumen penting, jadi aku bayar Rp50.000, lebih mahal teman-teman. Nah, terus di sini aku ada one way flight ticket karena aku pakai Garuda Indonesia, jadi biayanya juga lebih mahal. Setahu aku Asiana atau Korean Air itu harganya waktu itu lebih murah, sekitar 4 juta sampai 3 juta sekali berangkat one way flight ticket. Kalau aku Garuda Indonesia itu harganya waktu itu Rp6.315.000.
itu aku juga bookingnya pun malam atau subuh sebelum aku hari itu berangkat. Jadi kalian nggak usah buru-buru beli one way flight ticket sih, karena menurutku apalagi ini kan corona, terus penerbangannya kan cuma sedikit. Kalian kayaknya nggak mungkin kehabisan seat, atau harganya pun juga kayaknya nggak mungkin berubah. Paling berubah pun juga cuma berubah dikit gitu, nggak mungkin sampai drastis. Karena corona sih, karena corona lagi. Jadi santai aja, nggak usah keburu. Nanti kalian harus pastikan dulu sih. Kalau menurut aku tuh kalian pastikan dulu dokumen kalian udah semuanya lengkap, terus kalian udah dapat PCR test dan lain sebagainya, baru kalian terakhir beli one way flight ticket tersebut. Itu nggak usah buru-buru. Tapi meskipun misalnya kalian ada masalah di dokumen kalian atau PCR test kalian, waktu itu aku juga punya teman yang dia nggak bisa berangkat di hari H karena PCR testnya itu udah lewat gitu loh waktu sampai di Koreanya nanti. Nah itu bisa di postpone gitu loh anggapannya. Jadi kayak ganti hari berangkatnya. Setelah aku waktu itu Garuda Indonesia kan Selasa Kamis ya. Jadi misalnya Selasa nggak bisa berangkat, oke Kamisnya berangkat. Tapi ya itu kalian harus PCR test lagi kan, which is keluarin biaya lagi untuk PCR test. Jadi ya kudu dipersiapkan dengan baik-baik teman-teman. Di sini aku juga mengeluarkan biaya deposit tempat tinggal. Nah, karena aku pingin tinggalnya di one room waktu di Korea ini, jadi aku sampai di Korea, aku langsung pingin tinggal di one room. Aku harus mengeluarkan biaya deposit tempat tinggal sebesar 1 juta won. Kalau di Korea ini termasuk nggak besar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 13 juta rupiah. Dan waktu kita tinggal juga bulan pertama itu juga harus dibayar langsung, itu 500.000 won. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sekitar 6.500.000 untuk per bulannya. Dan setauku kayaknya waktu itu juga bayar budongsannya gitu sekitar 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah, aku lupa lebih tepatnya berapa. Kalau misalnya kalian pingin tinggal di dormitory atau karantina di dormitory universitas atau KLI kalian, itu beda lagi pasti biayanya. Dan itu aku kurang tahu. Aku juga udah sempet jelasin ke kalian bagaimana cara mencari tempat tinggal, terus biayanya semuanya dan lain sebagainya itu di videoku yang bagaimana cara mencari tempat tinggal. Kalian bisa cek sendiri kalau misalnya kalian pingin tahu mengenai tempat tinggal di Korea. Aku jelasin secara rinci di sana. Dan untuk biaya lain-lain lah anggapannya, kayak fotokopi, pulsa, karena waktu itu aku sebelum berangkat harus kayak telepon ke sana kemari, ke Cafe AC, ke Garuda Indonesia, mastiin peraturannya atau informasinya itu udah benar apa belum dan lain sebagainya. Itu mungkin aku mengeluarkan uang sebesar ya 100.000 rupiah, itu kurang lebih, kayaknya lebih dikit lah. Dan untuk dokumen, nah dokumen ini aku sempat kirim ke Jakarta 2 kali dan biayanya itu 15.000 rupiah dikali 2, jadi 30.000 rupiah untuk kirim dokumen untuk apply visa sih lebih tepatnya waktu itu. Dan untuk health certificate, waktu itu aku minta health certificate untuk berangkat ke Korea. Jadi yang medical certificate itu kan untuk apply visa, itu di Dr. Sutomo biayanya cuma 25.000 aja kan. Kemudian waktu itu peraturannya sebelum kita berangkat ke Korea harus membawa health certificate, terserah dari rumah sakit manapun, yang penting kayak resmi gitu ya anggapannya. Untuk health certificate aku minta di Rumah Sakit National Hospital, itu biayanya 179.000 rupiah. Kalau sekarang aku nggak tahu, karena kalau sekarang kan harus PCR test, mungkin biayanya pasti lebih banyak. Dan sebelum berangkat ke Korea itu aku tukar uang juga sebesar, waktu itu aku bawa dari Indonesia sekitar 20 jutaan. Jadi aku disangguin sama orang tua aku sekitar 20 jutaan. Intinya kalau di total gitu ya biayaku sebelum berangkat ke Korea, termasuk uang sanguku yang 20 juta rupiah itu, kalau
Kalau dikurskan mungkin 1.800.000 won. Nah, jadi itu semua total biaya sebelum aku berangkat ke Korea. Sampai di Korea itu beda lagi. Mungkin kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta biayanya bisa lebih murah, tapi aku kurang tahu juga, tergantung juga sekolah kalian di mana dan lain sebagainya. Kalian juga bisa perhitungin sendiri kira-kira biayanya berapa. Kalau untuk visa kalian juga bisa cek biayanya visa untuk D4 atau D2 itu di websitenya Cafe Aceh. Terus untuk rumah di sini atau tempat tinggal di sini, tempat karantina, kalian juga bisa cari-cari sendiri, perhitungin sendiri kira-kira kalian mau karantina di mana, atau kalian mau cari sekolah yang menyediakan fasilitas karantina di dormitory dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kalian jalurnya beda sama aku atau caranya juga beda, sekolahnya beda dan lain sebagainya, itu pasti biayanya juga beda kan. Tapi di sini aku cuma mau ngasih gambaran aja sih, karena kalian banyak yang tanya juga ke aku. Maaf banget juga kalau misalnya aku baru buat video ini karena aku beberapa bulan ini juga agak sibuk gitu. Terus kalau misalnya liburan pun aku cuma bisa ngabisin waktuku, spend my time, quality time sama Jisoo gitu. Makasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Atau enggak, kalian juga bisa chat di IG aku atau DM di IG aku. Aku akan menjawab sebisaku, semampuku. Informasi yang aku tahu, aku akan share ke kalian dengan sebaik mungkin. Because I know seberat apa dan sestres apa sewaktu sebelum kita berangkat ke Korea untuk sekolah itu, maksudnya persiapannya gitu. Jadi aku pengen share ke kalian dari video ini. Bye bye, thank you.